Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang ini berdoa kepada Allah, pasti doanya sangat mustajab. Siapakah mereka? Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul walidi liwaladihi, wa da'watul musafiri, wa da'watul mazlum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 doa yang sangat mustajab dan tidak diragukan lagi, yaitu doanya orang tua kepada anak-anaknya, doanya orang yang sedang musafir atau bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa doa jelek orang tua kepada anaknya termasuk doa yang sangat mustajab. Hal itu dibuktikan dalam kisahnya Juraij, di mana kisah ini menunjukkan bahwa doa jelek ibunya pada Juraij terkabul. Dan kisah ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara di dalam buayan ibunya kecuali Nabi Isa bin Maryam dan Juraij. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah Juraij itu? Beliau menjawab, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di atas gunung. Terdapat seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung, tempat peribadatannya Juraij. Dan ada seorang wanita dari satu desa menemui pengembala itu untuk berbuat mesum dengan pengembala. Suatu ketika datanglah ibu Juraij dan memanggilnya ketika ia sedang melaksanakan sholat. Kata ibunya, wahai Juraij. Juraij lalu bertanya di dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya, dan Juraij kembali bertanya di dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya Juraij mengutamakan sholatnya. Kemudian ibunya memanggil untuk yang ketiga kalinya. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur-pelacur. Lalu ibunya pergi dan meninggalkannya. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap sang raja dalam keadaan telah melahirkan seorang bayi. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Wanita itu menjawab, dari Juraij. Raja langsung bertanya, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Wanita itu menjawab, ya benar. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kampak sampai rata dan mengikat tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya Juraij. Dibawanya Juraij menghadap sang raja. Di tengah perjalanan, Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia.
Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, raja lalu bertanya kepadanya, "Siapa ini menurutmu?" Juraid balik bertanya, "Siapa yang kau maksud, wahai raja?" Raja berkata, "Dia, wanita ini." Wanita ini berkata bahwa anaknya adalah hasil hubunganmu dengan wanita ini. Kemudian Juraid bertanya, "Apakah engkau telah berkata begitu?" Kata wanita itu, "Benar." Juraid lalu bertanya lagi, "Di mana bayi itu?" Orang-orang lalu menjawab, "Itu bayinya ada di pangkuan ibunya." Lalu Juraid menemui dan bertanya kepada bayi itu, "Siapakah ayahmu?" Kemudian bayi itu menjawab, "Ayahku adalah si pengembala sapi." Kontan saja sang raja berkata, "Apa perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas?" Juraid menjawab, "Tidak perlu." Kata sang raja, "Ataukah dari perak?" Kemudian jawab Juraid, "Jangan." "Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu?" Tanya sang raja kembali. Kemudian Juraid menjawab, "Bangunlah seperti semula." Raja lalu bertanya, "Mengapa engkau tersenyum?" Juraid menjawab, "Saya tertawa karena satu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku." Kemudian Juraid pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Selaku orang tua, hendaklah kepada semua orang tua mencontohkan kepada para nabi dan para orang-orang soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada anak dan keturunannya. Lihatlah contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau selalu berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a." Dan doa ini tercantumkan di dalam surah Ibrahim ayat 40. "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami." Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa lain juga Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi ja'al hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Surah Ibrahim ayat 35. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menganut agama Islam, orang tua kita muslim, kakek kita muslim, tetapi nauzubillah anak dan keturunan kita tidak muslim. Karena itu bacalah doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijauhkan daripada anak cucu kita menyembah berhala-berhala. Kemudian juga bisa kita lihat sifatnya ibadur rahman, seorang hamba Allah yang berdoa buat istri dan para keturunannya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata a'yun, enak dipandang mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Surah Al-Furqan ayat 74. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan bulan yang sangat baik ini, bulan di mana semua doa-doa kita diijabah selama 1 bulan penuh. Karena bulan Ramadan, bulannya dikabulnya segala doa. Karena itu mari kita doakan putra-putri kita
yang terbaik buat mereka, supaya mereka betul-betul Allah jadikan qurrata ayun dan penerus risalah perjuangan Allah dan Rasulnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.